Millennials, kita balik lagi ya, masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Yap, masih sama Nuka Azita di sini dan juga ada Ditan Sudiro di sini. Bener banget gitu ya. Yap, seperti spill tadi kita ya udah kita udah nge-spill tadi, kita bakal Wonderful Indonesia jalan-jalan ke Sumba gitu kita kan. jalan-jalan virtual dulu karena di sini baik Nuka atau Ditan pun belum ada yang pernah ke sana. Kita belum bisa jalan-jalan meskipun udah di awal tahun gitu kan. Iya gitu, jadi kita virtual dulu deh ya, daring siapa tahu di sini kita bisa jalan-jalan Bener-bener jalan sama ya. kemana-mana. Dan kalau ngomong-ngomong tentang Sumba, tadi yang Nuka udah bilang juga, ini pasti ada kaitan eratnya sama kuda, binatang bernama kuda gitu kan. Apalagi kalau kalian ke daerah Bima, itu benar-benar ininya kuda ya, di sana banyak banget. Nah itu dia, sebenarnya ada hubungan apa sih antara Sumba dengan kuda-kuda gitu kan. Dan ternyata hal ini karena kuda tuh udah jadi bagian dari kehidupan bermasyarakat di sana. Betul. Gitu, bahkan diperkirakan hal ini tuh udah ada sejak pertengahan abad ke-18 dari tahun 1800-an ya. Itu kebudayaan udah sangat dekat antara manusia dan juga kuda. Yep. Dan tetapi tidak hanya terkenal akan kudanya ya. Kalau Sumba ini juga katanya sih terkenal dengan wisata alamnya yang sangat indah. Nah kalau ini Nuka setuju nih. Kira-kira ada wisata apa aja ya di Sumba? Kita akan bahas satu-satu. Nah ternyata di sana ada bukit apa tuh tadi? Bukit Lengodara ya? Bukit Lengodara. Nah nama bukit ini memang terkenal banget ya, menjadi salah satu wisata. Sorry, ya. Lendongara. Sorry. Lendongara. Nah ini memang adanya di Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Sumba Barat Daya. Dan wisata ini juga disebut dengan nama Bukit LDR. Wow. Oh LDR. Singkatannya LDR sih, bener nggak salah. Lelah dengan rindu. Oh iya, bisa jadi. Ini cocok banget katanya ya untuk spot terbaik, terutama kalau lagi sunset kalian ke sana sama pasangan biar nggak LDR. Iya, pasangan gitu. saya. Dan pasangan orang nggak baik. Iya benar. Karena hal ini apa ya, merupakan wisata ini beradanya di perbukitan hijau kan gitu. Di sana tuh memang terkenalnya dengan bukit-bukit gitu Ditan. Dan ini sangat menyejukkan mata kita juga. Pemandangan indahnya tuh dengan udara yang di sana tuh panas sih tapi seger dan alami. Jadi kayak kita tuh benar-benar ada di atas awan gitu kalau lagi sunset gitu. Ibarat ini ya, dunia apa, negara di atas awan, negeri di atas awan. Negeri di atas kan awan. Ada tuh beberapa tempat di Indonesia yang kayak gitu yang kan. dapat julukan negeri di atas awan betul. ya. Dan selanjutnya kita ada namanya Pantai Kita Mananga Aba. Jadi di pantai ini terdapat beberapa bangunan kecil beratap alang-alang dan jadi beratap alang-alang aja tanpa dinding. Jadi pengunjung tuh bisa berteduh sambil melihat keindahan lautan. Ini kayak seru nih. Iya, Saya kan suka laut ya. Kita suka laut. Kita suka laut. Kita berdua BTW suka laut ya kan. Nah, masih ada laut lagi karena memang kehidupan di sana bukit dan laut ya. Ada Pantai Puru Kambera. Nah, pantai ini terletak sekitar 25 km arah timur kota Waingapu ya. Dan memiliki panorama pasir putih yang cantik banget serta air laut yang berwarna biru jernih. Jadi nggak hanya itu, terdapat pula nih hamparan savana hijau di sekitar pantai. Jadi aduh udah pantai main air laut, ada savana juga. Sehingga kalian bisa menyumpai beberapa kuda nih kalau di sini. Biasa suka ada tuh sedang menikmati santapan di padang hijau. Jadi kudanya kayak liar gitu. Iya, kan nggak liar sih. Pantai gitu. Jadi di sebelah-sebelahnya biasa suka tuh hamparan-hamparan savana itu. Jadi keren banget gak sih? Kalau dekat rumah saya sapi paling ya, kambing. Kambing, ayam. Ayam gitu. Paling. Meninggalkan jejak ya. Tapi sorry, di Bintaro kemarin ada yang melihara kalkun. Saya juga bingung. Oh iya, hidup. Ini ayam kok gede banget? Oh kalkun. Kalkun, hidup. Hidup gede banget. Astagfirullahaladzim. Dijagain tapi sama pemiliknya takut juga kayak hilang. Tapi lucu juga dia ya. Ditemenin sama pemiliknya ada. Di daerah Bintaro ada yang miara kalkun. Saya agak aneh ngeliat. Oh karena kalau miara buaya udah banyak di sana. Oh udah banyak. Udah banyak. Buaya darat ya. Baru gue mau ngomong lu udah ngomong. Oke, dan selanjutnya nih ada juga danau, namanya adalah Danau Weekuri. Danau yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya ini dikenal memiliki air yang kategorinya asin dan kategori warnanya tuh kayak biru air laut, padahal danau. Danau air asin emang ada. Wah, ikannya udah beda tuh. Aduh, saya pengen kesana, pantainya banyak banget ya, bagus-bagus. Apalagi ini salah satunya juga ada Pantai Ratenggaro ya. Jadi bagi kalian yang pecinta selancar, ini wajib banget kunjungi Pantai Ratenggaro ini karena memang dia memiliki ombak yang cukup tinggi dan juga panjang, menjadi ini biasanya daya tarik tersendiri untuk
apalagi kalau wisatawan Surfer ya? mancanegara, surfer-surfer yang memang suka banget kan. Dan tidak hanya menyajikan wisata alamnya aja, pantai yang berada di sumber barat daya ini juga mengkombinasikan budaya di sana. Dan di dekat pantainya terdapat kampung adat Ratenggaro sesuai dengan nama lokasi, dan salah satu keunikan di kampung ini adalah rumah penduduk dengan ketinggian atap yang berbeda-beda. Katanya sih semakin tinggi atap semakin tinggi pula derajat sosial pemilik rumah. Jadi gitu. dilihatnya dari situ. Oh ini nih jagoannya nih yang paling tinggi Paling tinggi, ibaratnya. oh udah ini udah paling kaya, udah. Ibaratnya kayak gitu ya. Jangan macem-macem lah, sama dia udah paling kaya. Tapi saya setuju tuh. Jadi kalau untuk surfer itu mereka selalu ngelihatnya pantai, kalau di pantai ya, ombak yang ada ketinggiannya. Jadi ketinggian minimalnya sekian dan juga panjang ombaknya seperti apa. Saya paham karena saya suka ngeliatin orang surfer. Iya. Saya nggak bisa berenang. Tapi kita suka pantai ya. Tapi kita suka pantai. Iya. Kita tuh kesamaannya itu sama-sama nggak bisa berenang, tapi suka banget sama suasana pantai. Iya, suka berendam aja mandi-mandi. Iya, main-main air pinggir air gitu. Oke, dan selanjutnya nih ada namanya Kampung Adat Waru Wora. Ini lokasinya terletak di Desa Patiala Bawah, Sumba Barat. Dan rumah adat ini berbentuk rumah panggung dengan atap yang menjulang kayak menara gitu loh. Dan rumah adat yang juga disebut sebagai Uma Bokulu atau Uma Bokulu itu artinya rumah besar. Ini terdiri dari 3 bagian yang setiap bagiannya memiliki peran yang berbeda-beda nih millennials nih. Kayak bagian atas itu biasanya ditempatkan untuk menyimpan bahan makanan. Sedangkan untuk bagian tengahnya untuk penghuni rumah dan bagian bawah diperuntukkan untuk ternak. Dan ada yang spesial juga, jadi biasanya rumah-rumah itu tuh kenapa mereka ada tingkatannya? Karena takut akan binatang liar. Iya. Cenderung ya kalau kita lihat di daerah-daerah Kabupaten Nusa Tenggara Timur, NTB, bahkan Sulawesi Selatan. Kategori rumah panggung Iya, pasti kan? kalau ke Sulawesi Selatan bagian Bone itu hampir sama sama Sumba. Banyak kuda dan rumah-rumahnya panggung, Toraja gitu-gitu kan. Iya. Dan bawah biasa buat nyimpen hewan-hewan Ternak-ternaknya. ternak mereka biar nggak dimakan hewan buas. Betul, dan gitu. kenapa mereka manusia tinggal di lantai 2 ibaratnya karena ya untuk menghindari hewan-hewan liar dan buas Iya, itu. makanya mereka bikin rumahnya agak tinggi ya. Oke, selanjutnya ada Kampung Adat Tarung. Wah, ini bukan berarti suka bertarung kan? Ya. Ini memiliki lokasi yang dekat memang dengan pusat kota ya. Ya, ini ada di Waikabubak. Waikabubak ini walaupun dekat dengan pusat kota, tapi mereka ini tetap memegang teguh adat loh kalau di sana ya kan. Dan yang paling mencolok di kampung adat ini adalah Kampung Adat Tarung ini adalah ornamen-ornamen yang digantung di setiap rumah. Jadi semakin banyak ornamen yang ada di dalam rumah, maka katanya sih semakin tinggi juga status sosial pemilik rumah tersebut. Jadi nggak hanya tinggi-tinggian atap, Iya, tinggi-tinggian atap. tapi ornamen juga. Oke. Gitu. Selanjutnya ada juga nih masih di kampung adat, kali ini adalah Kampung Adat Praijing. Jadi Kampung Praijing ini bisa dikatakan sebagai salah satu kampung adat di Pulau Sumba yang paling terkenal, khususnya di wilayah Sumba Barat. Jadi salah satu keunikan dari kampung adat ini adalah adanya teras pandang namanya. Teras pandang ini di sini kita bisa melihat dan mengambil foto seluruh landscape dari kampung berlatar belakang bukit yang dipisahkan dengan sebuah jalanan gitu deh. Nah, di kampung adat Praijing ini kita juga bisa melihat betapa seperti apa kehidupan desa adat ini. Jadi pemandangan itu kayak ada warga yang lagi menenun-tenun ikat, terus ada juga warga yang menjemur hasil bumi, dan juga kayak biasa pasti ada anak-anak yang bermain. Iya dong pastinya ya, namanya setiap kampung adat itu pasti Pasti. rame. Jadi masih ada kampung adat juga, berikutnya ada kampung adat Prainatang. Nah, ini kampung adatnya berada di Kabupaten Sumba Timur ya. Dan ternyata di sini wisatawan dapat menikmati suasana kehidupan zaman dahulu katanya dari masyarakat Sumba. Dan kabarnya di desa ini terdapat pagar batu yang telah berusia ratusan tahun. Dan selain itu wisatawan juga dapat melihat arsitektur unik dari rumah adat tersebut dan juga menonton tarian tradisional, dan jangan lupa juga kalian bisa menyaksikan upacara adat pada waktu-waktu tertentu kalau kita ke sana. Sebenarnya seru loh nonton upacara adat. Seru, Saya memang. kalau di Bali tuh suka beberapa kita nonton dulu yuk. Iya. Karena Kamu pernah nggak pas ke Bali lagi ada ngaben atau apa gitu ya kan? Sering, ada pokoknya lagi ada upacara, nonton sebentar aja ngeliat ngapain sih? Iya, kayak apa sih gitu. Pengen tahu aja, oh lagi begitu, lagi begini, lagi berdoa, lagi apa Iya, gitu. iya, Habis iya, itu iya. udah lanjut lagi deh aktivitas kita mau ngapain gitu kan. Iya, jadi bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Unik, lebih ke unik kalau buat malah saya. kita tunggu-tunggu kadang-kadang ya. Iya, Pas kayak kalau lagi ke Bali lagi ada apa lagi gitu. ngapain nih, tunggu dulu nonton dulu bentar. Oh oke, udah jalan Iya, lagi benar, habis itu benar, gitu benar. kan.
Lanjut nih Oke, ya. dan selanjutnya ya udah sekian dulu ya beberapa tempat wisata yang bisa kita samperin, bisa kita kunjungin kalau kita lagi jalan-jalan ke Sumba. Sebenarnya masih gitu banyak kan. sih ya, banyak banget gitu, banyak banget. Tadi yang mungkin kita bahas tuh kayaknya yang mudah diakses aja, yang udah mudah diakses didatengin dan aja. udah banyak orang kesana, banyak diperbincangkan dan yang mungkin yang menjadi daya tarik wisatawan ke Sumba juga mungkin Betul. ya. Dan kita abis ini bakal kita ngebahas juga tradisi dan makanan-makanan yang ada di Sumba juga. gitu kan. Nah, Nanya kenapa? kira-kiranya seperti apa nih makanannya? Aku juga belum tahu Pasti sih ada ikan. makanannya Kak Sumba. Saya yakin ada ikan. Iya, karena nggak jauh-jauh Nusa Tenggara, pokoknya Pasti mau ikan. barat mau timur itu pasti ciri khasnya ikan. Ikan Oke. dibakar, ikan diapain? Yuk, kita nggak tahu, nanti kita bahas satu Betul. persatu ya tentang makanannya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.